Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film dari Jepang yang berjudul JoJo Live Action. Film ini bisa dibilang sangat seru karena adaptasi dari anime dengan judul yang sama. Dan di film ini yang menarik adalah Stan, di mana kekuatan itu adalah sebuah roh perwujudan dari setiap individu. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang lelaki bernama Katagiri Anjuro atau Angelo. Angelo saat itu sedang menyandera sebuah keluarga di dalam apartemen. Ia pun dikepung oleh kepolisian setempat, namun dia berhasil kabur. Setelah itu, Angelo bertemu dengan lelaki lain yang dikenal dengan nama Keicho. Keicho membawa sebuah panah dan langsung menembakkan panah tersebut ke arah Angelo. Angelo yang terkena panah pun seketika tewas. Darah dari kepalanya mengalir ke sebuah sungai. Tak diduga karena hal itu, Angelo kembali hidup dan mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan air. Kekuatan yang ia dapatkan itu dikenal dengan nama Stan. Stan sendiri adalah kekuatan yang dimiliki oleh segelintir orang. Stan berwujud semacam roh yang memiliki kekuatan yang berbeda-beda di setiap individunya. Dan Stan ini hanya bisa dilihat oleh seseorang yang juga memiliki kekuatan Stan. Tak hanya itu, Stan juga memiliki nama. Misalnya Stan yang dimiliki oleh Angelo itu bernama Aqua Necklace. Bahkan setelah ditangkap dan dibawa ke ruangan interogasi, Angelo malah membunuh semua polisi di sana dengan menggunakan kekuatannya. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang murid pindahan bernama Koichi. Di perjalanan menuju sekolahnya, Koichi bertemu dengan pemeran utama di film ini, yaitu Josuke, atau yang lebih akrab dipanggil Jojo. Pertemuan mereka diawali dengan Koichi yang saat itu dihadang oleh dua orang preman. Saat itulah Jojo muncul dan menyelamatkannya. Jojo awalnya tak ingin meladeni kedua preman itu, namun karena kedua preman itu mengejek model rambutnya, ia pun menjadi marah. Jojo menggunakan kekuatan Stan-nya yang bernama Crazy Diamond untuk menghadapi kedua preman itu. Namun anehnya, bersamaan dengan kepergian Jojo, luka di wajah preman itu juga seketika hilang. Koichi yang melihat semua itu hanya bisa bengong dan heran. Soga. Soda yo. Jojo dan Koichi berada di kelas yang sama di sebuah SMA. Saat itu seorang siswi bernama Yukako datang menghampiri Koichi. Ia memang ditugaskan untuk membantu Koichi agar bisa cepat beradaptasi di sekolah tersebut. Di tempat lainnya terlihat seseorang yang dibunuh oleh Angelo dengan menggunakan kekuatannya. Saat itu Angelo juga menggunakan kekuatannya untuk merasuki tubuh seseorang dan mengontrolnya untuk melakukan kejahatan. Orang tersebut lalu menyandera seorang pelayan toko dan membuat keributan. Orang-orang yang berada di sana terlihat menghindarinya. Kemudian di sana terlihat Jojo yang menyaksikan dari kejauhan. Namun saat melihat Jojo, orang itu malah mengejek model rambutnya yang tentu saja membuat Jojo menjadi marah. Ia pun menggunakan stand-nya untuk menusuk orang tersebut, sekaligus membebaskan pelayan toko itu. Kemudian pisaunya diletakkan di dalam perut penyandera tersebut. Saat itu keluarlah suatu makhluk dari dalam pria itu, dan kemudian kabur. Setelah itu, Jojo pun pulang ke rumahnya. Ia tinggal bersama ibu dan kakeknya yang merupakan seorang polisi. Keesokan harinya, Jojo bertemu dengan seseorang bernama Jotaro. Jotaro juga memiliki stand yang bernama Star Platinum, yang bisa menghentikan waktu. Tak diduga keduanya memiliki hubungan darah, di mana Jojo adalah anak dari kakek Jotaro, yang artinya Jojo ini adalah pamannya Jotaro. Tujuan Jotaro menemui Jojo adalah karena ia ingin merundingkan masalah pembagian harta. Selain itu, Jotaro juga ingin melacak dalang dari maraknya kasus pembunuhan di kota tersebut.
di mana terdapat seseorang yang menggunakan panah untuk membuat orang-orang tertentu menjadi pengguna stand. Namun Jojo sepertinya tidak tertarik dengan semua yang dikatakan oleh Jotaro. Saat Jojo hendak pergi dari tempat itu, lagi dan lagi perkara rambut membuat Jojo marah, dan pertarungan antara Jojo dan Jotaro pun akhirnya terjadi. Mereka sama-sama menggunakan stand masing-masing. Dan Jojo ternyata kalah. Setelah itu Jojo berkata bahwa kemarin ia melihat stand yang berbentuk seperti air yang merasuki tubuh seseorang. Pada malam harinya, Angelo terlihat mendatangi rumah Jojo karena sebelumnya Jojo telah mengalahkan stand-nya. Ia berniat untuk membalaskan dendamnya kembali kepada Jojo. Angelo pun mengirim stand-nya untuk masuk ke rumah Jojo. Aqua Necklace masuk ke dalam air yang diminum oleh ibunya Jojo. Jojo yang melihat Aqua langsung menusuk ibunya menggunakan stand dan memasukkan Aqua Necklace ke dalam sebuah botol. Saat mengguncang botol tersebut, Angelo di luar sana juga merasakan kesakitan. Kemudian Jojo pun menelpon Jotaro untuk memberitahunya agar ia datang ke rumahnya. Setelah itu Jojo meninggalkan botol berisi Aqua di atas mejanya. Kakeknya yang datang malah membawa botol itu karena sudah dimanipulasi oleh Aqua menjadi seperti botol minuman keras. Kemudian Jojo pun menyadari bahwa botol berisi Aqua telah hilang. Setelah mendengar sesuatu dari kamar kakeknya, ia pun segera berlari dan tak disangka di kamar itu telah terkapar kakek Jojo dengan berlumuran darah. Di waktu yang sama Jotaro pun akhirnya tiba. Tanpa basa-basi dengan menggunakan Crazy Diamond, Jojo berhasil menghilangkan semua luka yang berada di tubuh kakeknya. Namun sayang, nyawa kakeknya tak bisa diselamatkan. Jojo pun menjadi sangat marah. Ia bertekad untuk membalas dendam pada Aqua Necklace. Saat Aqua tiba-tiba muncul dan akan menyerang Jojo, Jotaro dengan cepat menggunakan stand-nya untuk menyelamatkan Jojo. Namun setelah berhasil terpojokkan, Aqua pun berhasil masuk ke dalam tubuh Jojo. Beruntung Jojo telah memprediksi hal tersebut. Ia menggunakan sarung tangan karet untuk mengikat Aqua di dalamnya. Dengan amarah yang memuncak, ia terus mengguncang Aqua untuk membuat Angelo terus kesakitan. Jojo dan Jotaro pun pergi mengambil Angelo untuk membalaskan kematian kakeknya. Jojo memasukkan Angelo beserta stand-nya ke dalam sebuah batu besar dan membuat mereka semua menyatu di sana. Keesokan harinya, Jojo dan yang lainnya pergi menghadiri pemakaman untuk kakeknya. Saat itu Jojo melihat seseorang yang terlihat mencurigakan, dan orang tersebut adalah Keicho. Jojo pun mengejar Keicho sampai ke suatu tempat. Tak diduga Koichi juga mengikuti Jojo ke tempat itu. Tak lama kemudian, seseorang menyambut mereka. Ia adalah Okoyasu, adik dari Keicho. Okuyasu mengejar Koichi dan dilanjutkan oleh Keicho yang memanahnya agar bisa membuat Koichi memiliki kekuatan stand. Jojo yang melihat hal itu berusaha untuk menyelamatkan Koichi dengan menggunakan kekuatannya, namun ia dihadang oleh Okuyasu. Akhirnya kedua pemilik stand itu pun bertarung. Kekuatan stand yang dimiliki oleh Okuyasu adalah menteleportasikan barang dengan menggunakan tangan kanannya. Ia menggunakan kekuatannya untuk terus menarik Jojo agar bisa lebih gampang untuk diajar. Namun, saat akan menarik Jojo kembali, ia tak sadar bahwa Jojo ternyata menghindar dan membuatnya salah sasaran, di mana ia malah menarik sebuah patung yang tentu saja langsung jatuh dan menimpanya. Kemudian saat Jojo akan menyelamatkan Koichi, ia menyadari bahwa Koichi telah menghilang. Jejak dari darahnya mengarah ke dalam rumah. Jojo pun bergegas masuk ke dalam dan menemukan Koichi serta Keicho. Keicho pun menarik anak panahnya dari dalam tubuh Koichi dan menyadari bahwa Koichi tidak memiliki kekuatan stand. Saat Jojo sedang bersiap menyerang, tiba-tiba Okuyasu datang dan ingin melanjutkan pertarungan dengan Jojo. Namun tak disangka, Okuyasu malah terkena oleh serangan yang disiapkan oleh kakaknya sendiri. Bukannya membiarkan Okuyasu mati, Jojo malah memilih untuk menyelamatkannya.
深い理由なんてねえよ。俺のスタンダー自分の傷は治せねえんだ。Setelah menyelamatkan Okoyasu, Okoyasu pun membalas budi dengan membantu Jojo untuk menyelamatkan Koichi. Kini pertarungan pun kembali dilanjutkan. Keicho menggunakan stand-nya yang berupa pasukan militer mini untuk menyerang Jojo. Crazy Diamond pun terpaksa menghadapi semua bala tentara itu seorang diri. Saat melihat Jojo yang mulai terdesak, Koichi tiba-tiba mampu melihat stand milik Keicho dan mengeluarkan stand-nya yang berupa telur. Namun karena ia belum mampu untuk mengendalikan stand-nya, jadi saat itu dia tidak berguna sama sekali. やはり俺には必要ない。これがお前のスタンドか。 Di sisi lain, Keicho mengeluarkan dua rudal andalannya untuk menyerang Crazy Diamond. Rudal itu kemudian melukai tangan Crazy Diamond. Namun secara tak terduga dengan kekuatan Crazy Diamond, dia membalikan arah rudal tersebut menuju arah Keicho dan dengan rudal itu ia berhasil mengalahkan Keicho. Pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Jojo. Sebelum pergi, Jojo dan Koichi pun memilih untuk mencari busur panah milik Keicho yang mampu memberikan kekuatan stand untuk seseorang. Mereka pun memasuki sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat makhluk aneh dan Keicho yang sedang memegang busur panah tersebut. Keicho pun sedikit menceritakan tentang masa lalunya. Diketahui makhluk aneh itu adalah ayah dari Keicho. Selama ini ia memburu manusia untuk mendapatkan kekuatan stand yang bisa membunuh ayahnya. Karena ayahnya itu sebenarnya tidak bisa mati. Di situasi itu tiba-tiba terlihat sebuah stand yang akan menyerang Okuyasu. Namun Keicho menghalangi serangan itu dan membuatnya meledak bersama stand tersebut. Akhirnya Keicho pun mati bersamaan dengan hancurnya panah yang ia miliki. Film diakhiri dengan tekad Jojo yang ingin meneruskan tugas kakeknya untuk melindungi kotanya. Dan setelah kejadian itu, kini kehidupan Jojo, Okuyasu, dan Koichi kembali seperti biasanya. Dan film pun selesai. Baiklah, sekian pembahasan video kali ini. Saya pamit dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.